Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atun dhalalah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang megah ini, bersimpuh di hadapannya dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi terakhir, Rasul penutup, pembawa obor kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, atas nama khatib berwasiat untuk diri pribadi, umumnya untuk hadirin sedang jemaah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, segala aktivitas kita selama hidup di dunia, pekerjaan kita, pergaulan kita, nanti di hari kiamat akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Baik dan buruknya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Sang Pencipta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan disempurnakan bagi setiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan Allah akan menyempurnakan amal perbuatan kita nanti di alam mahsyar, ketika kita dikumpulkan semua manusia di hadapan Sang Pencipta untuk menghadapi perhitungan dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama kita hidup di dunia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu hadis dari Siti Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat, dari Aisyah ia berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, akan dikumpulkan seluruh manusia nanti di hari kiamat, huffatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, telanjang, ghurlan, belum dikhitan, seperti kita baru dilahirkan. Qultu, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rajulu jami'an, apakah semua perempuan dan laki-laki dikumpulkan? Yanduru ba'duhum ila ba'din, akan melihat sebagian yang lainnya kepada sebagiannya lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu, urusan ini, perkara ini lebih dahsyat, lebih hebat, min ayyanzuru ba'duhum ila ba'din, daripada melihat, memperhatikan sebagian yang lain kepada sebagiannya lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari itu kedahsyatan dan kesibukan manusia dengan hisaban diri sendiri membuat mereka tak peduli atau tidak bernafsu untuk melihat aurat orang lain. Hadirin rahimakumullah, setiap hamba dalam hidup di dunia tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk badannya terhadap apa yang diperbuat, serta harta benda yang kita miliki akan ditanya dari mana, dengan cara apa memperolehnya, dan dengan hal apa menggunakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis dari Abi Barzah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzata qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Barzah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama abdin, tidak beranjak kedua kaki seorang hamba dari tempat hisabannya, hatta yus'ala, sehingga ia ditanya, an umrihi bima abnahu, dari umurnya untuk apa ia habiskan, wa an ilmihi, dari ilmunya, bima amila fihi, apa ia telah mengamalkan ilmunya, wa an malihi min aina tasabahu wa bimadza anfaqahu, dan dari harta benda, dari mana ia, dengan cara apa mendapatkannya, dan dalam hal apa ia membelanjakannya, wa an jasadihi, dan dari jasadnya, bima ablahu, untuk apa ia gunakan sampai tua renta.
Nah, hadirin rahimakumullah, kita akan ditanya tentang umur, dari mulai kita sejak baligh sampai usia tua, sampai usia puluhan tahun, ada yang 60, 70, bahkan ayat 90 tahun lebih, akan ditanya, dipinta pertanggungjawabannya. Digunakan dalam hal apa umur itu? Apakah digunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahnya, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya? Sungguh beruntung jika seseorang semasa hidupnya ia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan bahagia dan sejahtera. Akan tetapi sebaliknya, kalau tidak, ia akan sengsara dan merana. Yang kedua, kita akan ditanya tentang ilmu, terutama ilmu agama. Apakah kita telah mempelajari tentang ilmu agama, tentang dasar-dasar akidah, akhlak? Kita telah mempelajari dasar-dasar ilmu bersuci, salat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian kita amalkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman la ya'lamu wa wailun liman alima thumma la ya'malu. Sungguh celaka orang yang tidak belajar ilmu, terutama ilmu agama, dan sungguh sangat celaka orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, kita akan ditanya tentang harta. Harta yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, dari mana ia peroleh? Apakah hasil dari perbuatan pekerjaan yang halal, atau sebaliknya hasil dari menipu, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya? Sungguh sangat celaka orang yang mengumpulkan harta, mencari harta dari hasil yang tidak halal. Dan celaka juga orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang halal tetapi membelanjakannya dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah milik orang yang soleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir kita akan ditanya tentang jasad kita, dari mulai kita muda sampai usia tua renta, sampai berjalan tergopoh-gopoh, dibantu. Apakah jasad itu sampai tua renta itu digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, taat kepada Allah, atau sebaliknya? Sungguh bahagia orang yang memanfaatkan usianya, memanfaatkan jasadnya selagi ia mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An Adi bin Hatim qala, diterima dari Adi bin Hatim, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah seseorang pun dari kalian
melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu turjamanun. Tidak ada antaranya dan antara dia juru bahasa, pelantara. Kalau sekarang di dunia ditanya oleh jaksa, ditanya oleh hakim, masih ada pembela, masih ada pengacara. Tetapi nanti di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak akan beranjak sedikit pun dan tidak ada pembela siapapun. Payanturu aimana minhu fala yara illa ma qaddama. Lalu ia melihat ke sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali apa yang telah diperbuatnya, yaitu perbuatan baiknya. Wa yanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Lalu ia melihat ke sebelah kirinya, tidak ada yang dilihat kecuali perbuatan yang telah diperbuat, amal perbuatan buruknya. Wa yanduru baina yadayhi, lalu ia melihat ke hadapannya, fala yara ilan nar, ia tidak melihat kecuali neraka, tilqa'a wajhihi, di hadapannya. Oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun naro walau bisyikki tamratin. Untuk itu berhati-hatilah terhadap neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Artinya kita harus pandai rajin bersedekah untuk menyelamatkan kita dari azab api neraka. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan umur sisa hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Begitupun juga harta benda, mudah-mudahan harta yang kita miliki adalah harta diperoleh dari jalan yang halal. Kemudian jasad kita gunakan, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullah innal jannata uiddat lil muttaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fattaqullaha mastata'tum billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sapnya diluruskan, dirapatkan. Allahu akbar. Allahumma baini wa bainal masyriqi